Selamat datang dan selamat datang kembali di channel Harian Dani. Semoga sehat selalu. Mohon jangan lupa subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat. Kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan penilaian kinerja sektor publik dan sektor privat. Yang dimaksud sektor publik adalah sektor pemerintah dan sektor privat adalah sektor swasta. Untuk memudahkan pemahaman, pada bagian akhir video ini diberikan contoh indikator kinerja utama sektor publik dan sektor privat dan cara pengukurannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan utama sektor publik adalah memberikan pelayanan kepada publik, sehingga indikator keberhasilannya adalah kesejahteraan masyarakat dan kepuasan masyarakat. Sedangkan tujuan utama sektor privat adalah memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham atau pemilik perusahaan, sehingga indikator keberhasilan utamanya adalah keuntungan finansial. Perbedaan tujuan tersebut mempengaruhi fokus penilaian kinerja organisasi antara kinerja sektor publik dan kinerja sektor privat. Karena pada dasarnya penilaian kinerja organisasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pencapaian tujuan strategis organisasi, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta mendorong perbaikan berkelanjutan. Penilaian kinerja dilakukan dengan mengukur capaian indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator sebagai indikator keberhasilan. Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk menilai seberapa baik pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Indikator ini berfungsi sebagai alat ukur untuk memantau kemajuan, mengkomunikasikan hasil, dan menilai apakah suatu organisasi telah mencapai target atau tujuannya. Indikator kinerja sektor publik dan sektor privat dapat dikelompokkan sebagai berikut. Sebagaimana telah dijelaskan tadi, bahwa tujuan utama sektor publik adalah memberikan pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan tujuan sektor privat adalah memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham atau pemilik perusahaan. Koheren dengan tujuan yang ditetapkan, indikator kinerja utama atau IKU sektor publik dikelompokkan menjadi indikator efektivitas, yaitu tingkat pencapaian hasil program sesuai dengan target yang telah ditetapkan, indikator efisiensi, yaitu tingkat pencapaian output maksimum dengan input terendah atau perbandingan output dan input terhadap standar yang ditetapkan. Indikator ekonomis, yaitu sejauh mana organisasi meminimalkan biaya perolehan input atau sumber daya dengan menghindari pemborosan. Indikator kepuasan masyarakat, yaitu persepsi masyarakat terhadap manfaat dan kualitas layanan publik. Kinerja sektor privat dikelompokkan menjadi indikator profitabilitas berupa keuntungan finansial yang dihasilkan seperti laba kotor, laba bersih, dan laba per lembar saham. Indikator likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Indikator efisiensi, yaitu tingkat pencapaian output maksimum dengan input terendah, dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Indikator inovasi, yaitu pengenalan produk atau layanan baru. Indikator kepuasan pelanggan, yaitu persepsi pelanggan terhadap manfaat produk dan layanan perusahaan, termasuk layanan purna jual. Indikator pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu tingkat kapabilitas SDM dan sistem informasi, serta budaya kerja organisasi. Pada masing-masing kelompok kinerja, harus dirumuskan indikator kinerja utamanya atau IKU-nya secara jelas dengan memperhatikan prinsip SMART, yaitu Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound. Ketentuan ini berlaku baik untuk kinerja sektor publik maupun kinerja sektor privat. Spesifik maksudnya indikator kinerja harus jelas, terperinci, dan tidak ambigu.
Measurable maksudnya dapat diukur kemajuan dan keberhasilannya, sehingga harus memiliki ukuran kuantitatif atau kualitatif yang dikuantifikasikan. Achievable maksudnya adalah bahwa tujuan dan indikator kinerja harus realistis, dapat dicapai dengan sumber daya dan kemampuan yang ada, serta tidak mustahil untuk direalisasikan. Relevan maksudnya adalah bahwa indikator harus selaras dengan tujuan yang lebih besar, seperti visi dan misi organisasi. Time bound maksudnya harus ada batas waktu yang jelas untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, misalnya dalam bulan, triwulan, semester, atau tahun. Tenggat waktu ini memberikan arahan dan fokus. Berikut ini contoh beberapa indikator kinerja utama, sekedar untuk menjelaskan bahwa dalam menetapkan indikator kinerja harus jelas definisi dan rumusan operasionalnya, sehingga dapat diukur keberhasilannya dengan relatif mudah menggunakan data kuantitatif atau data kualitatif yang dikuantifikasi. Dalam praktiknya, indikator kinerja bisa banyak macamnya dan bervariasi, tergantung pada tujuan utama yang ingin dicapai oleh masing-masing organisasi atau perusahaan. Contoh indikator kinerja sektor publik rumah sakit untuk aspek efektivitas pelayanan. Indikator kelengkapan rekam medik dalam waktu 24 jam selesai pelayanan. Rumus operasionalnya adalah jumlah rekam medik lengkap dalam waktu kurang dari 24 jam setelah selesai pelayanan yang disurvei, dibagi dengan jumlah semua rekam medik yang disurvei. Indikator angka kegagalan hasil radiologi. Rumus operasionalnya adalah jumlah kegagalan hasil radiologi dibandingkan dengan jumlah pemeriksaan radiologi. Indikator penulisan resep sesuai dengan formularium atau kepatuhan penggunaan formularium nasional. Rumusan operasionalnya adalah jumlah resep dalam lembar resep yang sesuai dengan formularium nasional dibandingkan dengan jumlah resep dalam lembar resep yang diobservasi. Indikator angka pengulangan pemeriksaan laboratorium. Rumusan operasionalnya adalah jumlah pemeriksaan ulang di laboratorium patologi klinik dibandingkan dengan jumlah seluruh pemeriksaan laboratorium. Indikator bed occupancy rate. Rumusan operasionalnya adalah jumlah hari perawatan dibandingkan dengan jumlah hari dikalikan dengan jumlah tempat tidur. Indikator waktu tunggu di rawat jalan. Rumusan operasionalnya adalah jumlah pasien rawat jalan dengan waktu tunggu kurang dari 60 menit dibandingkan dengan jumlah pasien rawat jalan yang diobservasi. Indikator waktu tanggap darurat di IGD. Rumusan operasionalnya adalah jumlah pasien IGD yang mendapat pelayanan kurang dari 5 menit dibandingkan dengan jumlah seluruh pasien IGD yang mendapat pelayanan. Contoh indikator kinerja sektor privat untuk aspek keuangan adalah sebagai berikut. Indikator net profit margin. Rumusan operasionalnya adalah laba bersih dikalikan dengan 100% dibandingkan dengan total pendapatan. Indikator return on investment. Rumusan operasionalnya adalah pendapatan investasi dikurangi dengan biaya investasi dikalikan 100% dibandingkan dengan biaya investasi. Indikator return on asset. Rumusan operasionalnya adalah laba bersih kali 100% dibandingkan dengan total aset. Indikator return on equity. Rumusan operasionalnya adalah laba bersih kali 100% dibandingkan dengan ekuitas pemegang saham. Indikator quick ratio. Rumusan operasionalnya adalah aset lancar dikurangi persediaan dibandingkan dengan kewajiban lancar. Indikator current ratio. Rumusan operasionalnya adalah aset lancar dibandingkan dengan kewajiban lancar. Indikator revenue per employee. Rumusan operasionalnya adalah total pendapatan dibandingkan dengan total karyawan penuh waktu. Sampai di sini dulu, jangan lupa subscribe, like, dan share.